gejolak amarah yang selalu ada dalam diri kita. Setiap kita pasti memiliki gejolak-gejolak amarah. Sedikit bermasalah, naik amarah, naik panik. Ini jiwa, daya yang selalu ada dalam diri kita. Sedangkan jiwa syahwiyah itu adalah jiwa yang bersifat hedonistik, syahwat keduniaan. Tujuan hidupnya adalah dunia, syahwat keduniaan. Lalu yang ketiga adalah jiwa mufakkar. Jiwa mufakkar ini adalah jiwa yang berpikir, jiwa yang bersih, yang di dalam Al-Quran itu disebut dengan qalb. Jadi berpikir yang tinggi dalam diri kita ini adalah bukan akal, tetapi qalb. Qalb inilah yang disebut jiwa mufakkar, dan inilah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan tiga daya jiwa ini ke puasa Ramadan? Tiga daya jiwa ini nggak bisa kita hapuskan dari dalam diri kita. Dua daya jiwa itu harus disucikan. Maka dalam kitab Ad-Duriyah ila Makalim Syariah itu, tiga daya jiwa ini harus disucikan. Bagaimana penyuciannya? Kalau jiwa hamiyah, maka dia disucikan dengan menekannya. Dan itu dalam riset yang saya lakukan, untuk menyucikan daya jiwa hamiyah itu haruslah dengan puasa, haruslah dengan zikir. Bagaimana zikir? Mau mensucikan jiwa syahwiyah, sifat hedonistik tadi yang terus-menerus bergejolak dalam diri kita, itu juga harus ditekan. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, dengan cara puasa juga, dengan cara berinfak, bersedekah. Dua daya jiwa ini harus kita tekan terus-menerus. Lalu kemudian yang muncul adalah jiwa mufakkar. Nah, jiwa mufakkar ini penyuciannya lewat apa? Lewat pendidikan. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan ini sangat urgen dalam diri kita. Mulai dari keluarga terkecil. Jangan dianggap sepele pendidikan di keluarga pada anak-anak, karena itulah yang paling dasar. Dalam pendidikan ada 3 lokus yang wajib dibina, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga daya jiwa ini kalau dua sudah bisa kita tekan, tinggal jiwa mufakkar, berpikir. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Termasuk agama ini juga, Islam ini, keimanan kita akan semakin hebat ketika daya pikir kita itu kita pergunakan. Pendidikan itu kita tingkatkan. Jika ada orang yang pendidikan lebih tinggi terus-menerus, tapi kemudian imannya tak bertambah, itu berarti nilai pendidikan tak dihubungkan dengan tauhidullah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu itu berasal dari Allah, dia harus dikembalikan kepada Allah. Inilah sebenarnya yang disebut dengan integrasi ilmu itu. Tauhid, semua yang kita lakukan adalah tauhid. Dipikirkan. Apa tujuan kita sholat? Hari ini kita mengajarkan kepada anak kita untuk sholat, tapi kita tidak pernah berikan mengapa kita sholat. Kenapa Allah suruh kita sholat? Kenapa Allah suruh kita puasa? Hikmah-hikmahnya yang kita berikan. Tapi mengapa itu ada? Itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau tidak, jiwa hamiyah, jiwa mufakkar, jiwa syahwiyah tidak akan berimpak apa-apa. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah ketika kita mampu menahan gejolak amarah, maka dia akan melahirkan sifat hilm.
kasih sayang, lemah lembut. Jadi 3 daya jiwa ini ketika kita mampu mengelolanya dengan baik, maka dia akan melahirkan akhlak. Agar kita mampu bersifat dermawan, kita harus berzakat. Apa tujuan zakat? Apa zakat yang dibina itu? Kita berzakat, apa yang dibina? Apa yang dikelola? Itulah jiwa syahwiyah. Jadi zakat itu berhubungan dengan pengelolaan daya jiwa kita. Kalau itu